Keluarga Atilla Syah kini tengah menjadi sorotan usai beredar kabar jika putrinya Kardin dibawa kabur oleh orang tak dikenal yang diduga merupakan orang suruhan mantan istrinya, Bunga Sofia. Seperti diketahui, Atilla Syah dan Bunga Sofia resmi bercerai sejak 2021 lalu. Namun, sejak hak asuh anak jatuh ke tangan Bunga Sofia, Atilla Syah mengaku kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Faktanya, kedua anaknya itu pun enggan tinggal bersama Bunga Sofia lantaran merasa tak nyaman dengan perlakuan sang ibu. Untuk mengetahui fakta lainnya, maka inilah 5 fakta di balik penyekapan putri Atilla Syah yang diduga dilakukan mantan istrinya Bunga Sofia, versi Cumi Top 5. Selama ini, Atilla Syah mengaku jika putrinya dari pernikahannya dengan Bunga Sofia diculik oleh orang tak dikenal. Atas kejadian tersebut, Atilla Syah langsung melaporkan peristiwa penculikan itu ke Polres Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, Atilla Syah pun diketahui menyambangi rumah mantan istrinya Bunga Sofia karena diduga putrinya disekap di rumah tersebut. Ya, dengan kata lain, Atilla Syah menduga penculikan itu dilakukan atas perintah mantan istrinya, Bunga Sofia. Pastilah setiap kali ada perbuatan-perbuatan yang penculikan, apalagi anak di bawah umur yang diduga ada penculikannya atau pengambilan secara paksa, pasti ada yang menyuruh di belakangnya itu. Karena yang mengambil paksa itu pun bukan orang yang familiar dengan si Kardin. Kalau inisial kita juga belum bisa menyebut inisial lah. Tapi nanti itu makanya setelah kejadian itu saya dampingi klien saya membuat pengaduan di Polres Kabupaten Bogor. Laporannya itu adanya perbuatan pengambilan paksa putri dari klien kami ini. Dari tempat dia beraktivitas kolam renang, sehingga kami patut menduga ini ada pasal 330 KUHP, yaitu mengambil paksa. Itulah laporan kami ke Polres Kabupaten Bogor. Atilla Syah mengaku aksi dugaan penculikan pada anak keduanya itu bukan hanya satu kali terjadi. Pasalnya, sebelum kejadian dugaan penculikan yang baru-baru ini viral, aksi tersebut sempat dilakukan namun gagal. Dalam hal ini, Atilla Syah mengaku bingung lantaran tak mengetahui motif yang dilakukan mantan istrinya, Bunga Sofia. Saya juga bingung motifnya apa, ya Mbak ya. Karena buat saya ini lelah, saya sudah cukup ibaratnya mengurung diri saya selama 2 tahun. Saya tahu pemberitaan ya, saya tidak bisa ngambil satu statement yang juga saya buat apa, bukan hal yang saya lakukan, bukan hal yang apa. Saya dibilang menculik, saya bilang segala macam ya. Ini ada anak saya, ya sekarang si Kardin di dalam. Ya saya pun sekarang nggak bisa ngeliat lagi. Ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan? Kapan dewasanya si Bunga Sofiana ini gitu? Saya pengen dewasa, orang-orangnya juga pada dewasa. Mau apa? Ini anak loh. Ini anak 10 tahun, ya kan? Ngomong, jangan dia punya mental dirusak. Setelah bercerai dengan Bunga Sofia, hak asuh buah hatinya diketahui jatuh ke tangan ibunya. Namun, karena diduga Bunga Sofia melakukan kelalaian dalam mengurus anak-anaknya, Atilla Syah akhirnya mengambil anak-anaknya untuk tinggal di rumahnya. Dan dalam hal ini, Atilla Syah membantah jika dirinya memaksa anak-anaknya untuk tinggal bersamanya. Keputusan hak asuh waktu tahun 2021 kepada ibunya. Tapi anak-anak langsung digembok dan tidak memiliki akses kepada saya. Dan satu, saya tidak berbohong, mereka juga tidak dikasih makan. Saya minta tolong tetangga, teman saya, staf saya, dan saya kadang-kadang saya pernah dari Cirebon, waktu saya tugas di Bali, saya datang, ayah, mami belum 3 hari belum pulang. Saya balik untuk saya kasih makanan. Dan ini tidak bohong. Ini bukan hal bohong. Saya hanya bisa menerima. Tapi ternyata ibunya ternyata lalai. Setelah memegang hak asuh dan dia lalai, menyebabkan anaknya yang kabur, yang salah kenapa saya? Tolong,
Hari ini juga saya minta media tanyakan kepada Ibu Bunga. Sama pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan semenjak bercerai kepada Mas Attila? Bagaimana Ibu kepada anak-anak Ibu? Kenapa anak-anak Ibu kabur dari rumah? Itu belum aja yang nanya. Ibunya walaupun punya hak asuh harus punya kesadaran bahwa sang ayah masih hidup dan boleh bertemu dengan anak-anak, dan itu pun bagi kepentingan terbaik bagi anaknya juga, karena anak itu kebutuhannya bukan cuma dikasih makan, bukan cuma dipenuhi pakaiannya gitu ya, rumah bisa tinggal di sebuah rumah, tapi bahwa anak itu punya kebutuhan lain, yaitu sosialisasi dan bermain dengan siapapun. Jadi anak tuh harusnya main sepeda keliling-keliling, main di taman, berkeringat, kena matahari gitu ya, bawa matahari gitu. Itu sebenarnya yang bagus bagi tumbuh kembang seorang anak. Pengakuan Attila Syah jika dirinya tak pernah memaksa anak-anaknya untuk tinggal bersamanya akhirnya dikonfirmasi langsung oleh anak pertamanya yang bernama Jaka. Menurut Jaka, ia dan adiknya memang datang sendiri kepada ayahnya untuk tinggal bersama. Lantas sebenarnya apa alasan Jaka enggan tinggal bersama ibunya? Aku lebih memilih sama ayah emang karena bebas aja ya. Karena bisa emang diperbolehkan ketemu dengan mami, tinggal di sana sementara juga boleh, dan emang boleh main. Tapi kalau tinggal bersama mami aku nolak karena berbeda karena kita tuh digembok waktu itu saat 2021 kita digembok sama adek 6 bulan. Nah, dan itu kita nggak dapat akses apa-apa selain ada abang, kakek, nenek. Nah, mereka tuh semua dapat akses. Nah, kecuali aku sama Kardin. Itu kita nggak dapat akses apa-apa. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa. Nah, setiap aku tanya, selalu diam. Banyak sekali kapcuran ya, yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Dia nggak sekolah sama Kardin. Jadi kalau Kardin harusnya tuh kelas 5, Kardin tuh 1,5 tahun tidak sekolah. Ya boleh ditanyakan sama sekolah SDS bakti tugas pasar minggu, dan boleh tanyakan bisa diverifikasi ke SDN 01 Pajeleran Kabupaten Bogor yang memberikan ruangan buat anak saya mendapatkan pendidikan 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah pada saat masuk Kardin di tes, dia bisa memulai dengan kelas 4. Kenapa? Karena alhamdulillah selama 2 tahun itu Kardin saya cekokin lah khusus bahasa Inggris, khusus agama, dan matematika. Yang dimana saya takut dia tidak mengejar. Sampai hari ini Kardin tidak memiliki data NIS. Setelah berhasil kabur dan kembali ke rumah, Attila Syah mengungkapkan kondisi putrinya Kardin usai mengalami penyekapan selama 3 hari. Ya, menurutnya Kardin masih harus menyembuhkan mentalnya lantaran Kardin mengalami tekanan yang berlebihan buntut penculikan yang terjadi saat berada di area Tirta Splash Sukahati Bogor pada 13 Desember 2023 lalu. Secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Kardin yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik-penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang kira-kira Kardin itu masih dalam kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman.